Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas akan mendemonstrasikan praktek coaching pada modul 2.3. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Dari sebelah kanan, saya Novira Hayatu dari SMA Negeri 1 Wangon CGP Angkatan 11. saya Siti Karoma dari SD Negeri 4 Jatilawang CGP Angkatan 11. Saya Kurnia Subianti dari SD Negeri 1 Jatilawang CGP Angkatan 11. Saya Susmiati dari SD Negeri 2 Bantar CGP Angkatan 11. Dan saya Triseptiana dari SMA Negeri 1 Jatilawang CGP Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik Bu Karom. Begini Bu Septi, hari ini kita kan akan melaksanakan coaching ya. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan ya. Namun sebelumnya nanti saya akan mengamati Bu Septi dalam pelaksanaannya. Beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu ada 4 nih. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana guru memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut? Yang keempat, apakah sudah sesuai dengan proses coaching? Baik Bu, akan saya tanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching ya. Yang pertama, apa kompetensi yang akan dikembangkan pada coach tersebut? Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi manakah yang spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi? Mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Septi saat proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach itu menemukan fungsi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Demikian pertanyaan untuk observasi yang saya sampaikan. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan berhasil Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, izin mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin berbincang-bincang, boleh ya Bu? Boleh, monggo Bu Nia. Iya Bu, saya itu punya permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Murid saya itu kurang fokus dan kurang semangat Bu. Bagaimana ya Bu? Apakah Ibu bisa menceritakan lebih lanjut tentang permasalahan Ibu? Ya, jadi ketika saya menerangkan itu Bu, anak-anak pasti selalu sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi dari tujuan dari pembahasan kita apa Bu? Ya, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan apa yang saya rasakan agar anak-anak itu bisa fokus dan dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan perintah saya. Semoga keinginan Ibu dapat dipecahkan dan dapat
didiskusikan kita kali ini. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Sebenarnya sudah, Bu. Tapi saya belum menggunakan media atau alat yang baik untuk pembelajaran begitu, Bu. Jadi permasalahan Bunia itu terkait belum menggunakan media untuk mengajar ke siswa, nggih. Lalu dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, kira-kira kalau diskalakan nilai 1 sampai 10 ada di level berapa, Bu? Menurut saya ada di level 7, Bu. Lalu Bunia ingin meningkatkan menjadi level berapa? Keinginan saya ya maksimal sampai level 10. Oh, bagus itu, Bu. Apa rencana Ibu untuk meningkatkan level tersebut? Rencana saya itu memotivasi anak-anak, kemudian saya juga bisa menggunakan alat peraga, Bu. Oh, gitu. Berarti akan lebih memotivasi dan menggunakan alat peraga agar anak lebih menerima materi secara fokus, nggih. Kemudian kira-kira apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan melibatkan wali murid, Bu, dalam permasalahan saya ini untuk meningkatkan pembelajaran. Berarti akan melibatkan wali murid, nggih. Kapan pelaksanaan pembelajaran dilakukan? Rencananya nanti minggu depan, Bu. Oh, nggih. Apakah komitmen yang akan dilakukan? Ya. Jadi komitmen saya adalah nantinya saya itu bisa konsisten ya, kemudian saya juga bisa menyenangkan dalam pembelajaran. Semoga yang direncanakan Ibu dapat berhasil dan berjalan dengan baik, Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Semoga masukan dan diskusi ini bisa bermanfaat untuk saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Septi sudah melaksanakan coaching ya. Di sini saya akan menanyakan terkait pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses coaching tadi? Apakah kompetensi coaching sudah Ibu laksanakan? Menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, Bu. Dan kompetensi coaching sudah tercapai atau terlaksana. Mengapa Ibu dapat menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga telah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Apakah indikator yang Ibu sampaikan dari awal tadi ketika observasi sudah tercapai? Menurut saya, alur tirtanya sudah terpenuhi sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, kalau itu menurut Ibu, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang benar sudah berjalan dengan baik ya. Ibu juga sudah melakukan alur tirta secara runtut, kemudian Ibu juga hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang aktif, dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi. Yang akan saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? Saya jadi lebih mengetahui dan mempraktekkan langsung alur tirta dan dapat menguasai kompetensi coaching. Terima kasih Bu Septi. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sus. Waalaikumsalam Bu Karom. Bu Sus, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Bu Karom. Bu Karom sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Sus. Bu Sus, bagaimana nih? Dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Masalahnya apa ya Bu? Iya Bu Karom, saya sedang ada sedikit permasalahan pada kegiatan pembelajaran di kelas Bu.
Oh begitu. Lalu apa yang ingin Bu Sus dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu Karom. Baik Bu, jika Bu Sus berkenan, coba ceritakan situasi yang sekarang terjadi itu seperti apa? Begini Bu Karom, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka tampak pasif dan tidak bersemangat. Selain itu, setiap saya memberikan tugas sebagian besar, murid saya tidak menyelesaikan dengan baik Bu Karom. Oh begitu. Menurut Bu Sus sendiri, hal apa saja yang mempengaruhi murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu. Sekarang Bu Sus sudah tahu ya, mengapa murid Ibu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Lalu situasi seperti apa yang Bu Sus inginkan? Yang saya inginkan murid-murid antusias dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Saya ingin mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya dia mendengarkan penjelasan materi dari saya, Bu. Baik, menurut Bu Sus, kira-kira apa yang bisa membuat harapan Bu Sus bisa terwujud? Menurut saya harus mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membuat murid-murid asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Sus. Lalu menurut pendapat Bu Sus, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan ketika pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, dan bisa juga dengan melakukan permainan sederhana saat pembelajaran, Bu. Ide yang bagus itu Bu Sus. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka tidak menyelesaikan dengan baik? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tidak mengasihkan seperti itu, Bu. Nah, situasi yang Bu Sus inginkan kaitannya dengan tugas ini seperti apa ya, Bu? Saya ingin semua murid saya mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik, Bu. Nah, jika Bu Sus menghendaki hal tersebut, tentunya Ibu punya strategi khusus untuk mewujudkannya. Nah, apa yang ingin membuat itu terwujud? Yang pertama, saya tidak boleh memberikan tugas dengan jumlah yang terlalu banyak. Yang kedua, menjelaskan terlebih dahulu kriteria penilaian pada tugas yang akan dikerjakan, Bu. Selain itu, apa lagi ya, Bu? Saya akan memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, tantangan apa yang akan Bu Sus hadapi? Kemungkinan besar saya akan terkendala masalah sinyal karena di SD saya jauh dari area internet sehingga jaringan kurang stabil, Bu. Bagaimana Bu Sus menyikapi hal tersebut? Saya akan menggunakan paket data yang sinyalnya lancar, Bu. Nah, Bu Sus kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi sekarang nih, apa yang harus disiapkan oleh Bu Sus? Yang pertama, saya akan mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bisa dengan bertanya pada rekan sejawat, mencari dari internet, media sosial, ataupun sumber belajar lainnya. Dan yang kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Yang ketiga, saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti buku teks, artikel, poster, video dari YouTube dan TikTok, Bu. Bagus sekali. Lalu
apalagi nih selain hal tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Sus? Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid saya. Setelah itu saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya bisa meminta pendapat murid ataupun meminta bantuan rekan sejawat bahwa kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk selanjutnya direfleksikan sehingga bisa dibuat rencana tindak lanjut, Bu. Baik, lalu untuk masalah tugas nih, bagaimana cara Bu Sus memberikan tugas kepada murid-murid Ibu? Saya akan memberikan tugas dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang dan mengerjakan tugasnya. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, Bu Sus. Lalu siapa yang perlu dimintai dukungan, Bu? Saya perlu dukungan dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah, Bu. Oke. Orang-orang tersebut memang sangat kita perlukan dukungannya, Bu, untuk seksinya kegiatan pembelajaran, ya, Bu Sus. Benar sekali, Bu Karom. Baik, Bu Sus, percakapan kita cukup sampai di sini ya, Bu? Iya, sudah cukup, Bu Karom. Nah, apa yang dapat disimpulkan nih dari percakapan kita ini, Bu? Untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dengan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Selain itu juga diperlukan adanya penggunaan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang tidak monoton, Bu. Baik, semoga Bu Sus bisa menerapkannya, Bu. Semoga berhasil. Semoga setelah ini antusiasme murid-murid Bu Sus dalam pembelajaran bisa meningkat sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Karom. Sama-sama, Bu Sus. Sama-sama, Bu Sus. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Sus. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Bu Sus? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ada apa Ibu tidak seperti biasanya minta bertemu berdua seperti ini? Biasanya Ibu ngobrol biasa dengan teman-teman di kantor juga. Ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya pada hari ini, Ibu? Iya nih, Bu Sus. Maaf ya mengganggu waktunya hari ini. Tenang saja, Bu. Hari ini saya siapkan waktu buat Ibu. Coba ceritakan saja ada masalah apa sebenarnya, Ibu? Terima kasih, Bu Sus, atas waktunya. Saya akan menceritakan tentang kendala saya tentang bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Coba bisa ceritakan secara detail lagi, Bu, tentang kendala yang dihadapi oleh Ibu. Jadi begini, Bu, saya ingin mengetahui bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Karena saya merasa dari beberapa siswa saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Keterlibatan siswa dan antusias siswa di dalam pembelajaran itu adalah topik yang penting.
Menurut Ibu, apa penyebab utama kurangnya keterlibatan siswa? Saya pikir mungkin metode pengajaran saya belum cukup menarik. Beberapa siswa terlihat tidak fokus dan lebih memilih bermain sendiri. Memahami kondisi siswa itu penting ya, Bu. Sudahkah Ibu mencoba strategi tertentu untuk menarik perhatian mereka? Untuk menarik perhatian mereka, saya sudah mencoba diskusi kelompok, tetapi tidak semua siswa aktif berpartisipasi. Sepertinya mereka lebih memilih berbicara dengan teman sebayanya daripada mendengarkan saya. Menarik sekali ya, Bu. Bisa jadi faktor lingkungan mempengaruhi. Apa menurut Ibu bisa membuat suasana kelas lebih menarik? Untuk membuat suasana kelas lebih menarik, mungkin dengan memanfaatkan teknologi lebih banyak, seperti aplikasi kuis atau video edukasi. Namun, saya khawatir siswa akan lebih fokus pada perangkat daripada materi, Bu. Nah, itu poin yang bagus, Bu. Menggunakan teknologi memang bisa meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi bagaimana cara Ibu untuk bisa mengintegrasikannya dengan cara yang tepat? Untuk bisa mengintegrasikannya dengan cara yang tepat, saya berpikir bisa menggunakan aplikasi kuis di akhir pembelajaran sebagai penguat materi, sehingga siswa tetap fokus. Itu ide yang baik sekali, Ibu. Selain itu, menurut Ibu, adakah cara lain untuk melibatkan siswa secara langsung? Untuk melibatkan siswa secara langsung, mungkin dengan memberikan mereka lebih banyak tanggung jawab, seperti menjadi moderator diskusi. Itu langkah yang sangat menarik, Ibu. Mari kita buat rencana bersama. Berapa lama Ibu butuh untuk merancang kegiatan itu? Untuk merancang kegiatan ini, saya rasa 1 minggu sudah cukup nggih untuk menyiapkan materi dan mengatur segalanya. Bagus, Bu. Mari kita tentukan berapa langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan dalam minggu ini untuk mempersiapkan kegiatan ini. Dalam minggu ini, saya akan mencari aplikasi yang cocok untuk kuis serta menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan. Dan untuk tanggung jawab moderator, bagaimana Ibu akan memilih siswa yang tepat? Untuk tanggung jawab moderator, mungkin saya bisa mengadakan pemilihan sederhana atau meminta sukarelawan. Itu bisa jadi cara yang baik ya, Bu. Mari kita tentukan waktu untuk evaluasi setelah kegiatan ini dilaksanakan. Apakah Ibu siap untuk menerapkan rencana ini? Ya, saya siap. Terima kasih atas bimbingannya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Saya percaya ini akan menjadi langkah positif untuk keterlibatan siswa. Pastikan untuk mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak, agar tidak bisa mendiskusikannya di sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan pencerahannya, Bu Sus. Saya menjadi lega dan sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama, Ibu. Dengan mendengarkan permasalahan yang dihadapi Ibu tadi ya, banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan pada hari ini, Ibu. Baik, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon undur diri, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.